Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Sawani Muhammad Sarul. Jadi Siska Setia Pak. hanya 3 orang yang masuk ya? Ya Pak. Sebelum kita mulai materi pada siang kali ini, Bapak minta tidak ada materi selain materi hari ini. Di atas meja silakan masuk ke dalam kelas, tidak berkepentingan. Sudah Pak. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Yathrib. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Coba silakan Karen. Coba. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, yaitu yang pertama tekanan dari kaum Quraisy terhadap kaum Islam itu sangat besar Pak tekanannya. Terus yang kedua yaitu tentang kaum Yathrib yang menerima baik terhadap dakwah Pak, dakwah Nabi Muhammad. Baik, saya Karen. Kita pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perkembangan dakwah Rasulullah di pada periode Mekah. Adapun tujuan materi kita pada hari ini dengan kalian bisa memahami pengalaman dakwah Rasulullah pada periode Mekah, kalian bisa menjelaskannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum mulai materi, Bapak akan membagikan sebuah teks materi. Nanti Bapak akan menjadi ketiga. Setelah itu kalian akan membacanya dengan keras. Nanti ketika kalian sedang membaca, Bapak sebutkan dan Bapak akan menyampaikan poin-poin tertentu. Langsung tadi kita mulai ya. Bapak mulai dari aspal dulu, baca keras-keras ya. Ini Pak, sejarah dakwah Rasulullah pada periode Islam di Mekah. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat, yaitu tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hira dan telah berusia 40 tahun. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah, ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya. Dan pada yang ketiga kalinya, Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surah Al-A'la ayat 1-5 dan bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi yang telah aspal tadi poinnya yaitu wahyu yang diterima oleh Muhammad itu dalam surah Al-Alaq itu mengajarkan kepada kaum muslimin sebagai untuk menimba ilmu pengetahuan seperti ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan itu sebagai pendorong kekuatan budaya Islam pada masa dakwah Nabi periode Mekah pada saat itu. Silakan lanjutkan pertama. Nabi Muhammad SAW mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril dengan baik dan sampai hafal. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dengan raut muka yang pucat dan menghampiri istrinya Siti Khadijah berkata, "Sesungguhnya saya khawatir terhadap diriku.
Khadijah menanggapinya dengan menenangkan serta meyakinkan Nabi Muhammad SAW, sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, memanjang tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah menang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya seorang ahli kitab, Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang terjadi. Waraqah bin Naufal dengan penuh perhatian mendengarkan cerita dan yang disampaikan Nabi Muhammad. Ketika Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang telah datang kepada Nabi Musa. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkan hatimu wahai Muhammad, telah engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal, beberapa malam Nabi Muhammad SAW telah siap menerima wahyu kembali. Tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi sedang berjalan ke suatu tempat, tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah menyuruh istri Khadijah mengikuti. Suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat Jibril mendatanginya sambil duduk di kursi atas kursi antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu tinggalkanlah. Surah An-Mudaththir ayat 5. Setelah tamat dari kita membaca teks, ada yang bertanya di teks itu yang sudah tamat baca? Maksudnya dari yang kita bacakan itu apa, Pak? Itu tentang kisah Rasulullah, bagaimana proses Nabi Muhammad itu menerima wahyu sampai sekarang. Itu jelas. Lanjutkan Karen baca selanjutnya. Setelah menerima dan menghafal wahyu itu, Nabi Muhammad SAW menanggalkan selimutnya. Rasa takut dan gemetarnya pun hilang. Mulai saat itulah Muhammad telah diangkat oleh Allah Subhanahu Taala menjadi nabi dan rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan. Nabi memulai dakwahnya yang terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase pertama secara sembunyi-sembunyi atau syariah. Pada fase ini, Nabi Muhammad SAW menyeru keluarga dan sahabat dekatnya, Siti Khadijah, masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Fase kedua secara terang-terangan atau zahiriyah, setelah Allah Subhanahu Taala menurunkan firman-Nya yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Surah Al-Shu'ara ayat 214. Nabi menyuruh Bani Abdul Muthalib sesudah mereka berkumpul, berkatalah Nabi, menurut yang saya ketahui belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kamu. Saya bawa untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat.
konteks yang tadi Bapak tadi, karena Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini. Yang pertama tadi itu kan ada tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada permulaan dakwah itu Rasulullah itu menggunakan sistem sembunyi-sembunyi. Sebab karena pengikut itu baru beberapa orang, sedang keimanan dan keislaman mereka baru dalam tahap permulaan atau tahap dasar. Yang kedua itu materi dakwahnya baru dalam tahap dasar pula, yaitu dalam bidang akidah, meliputi mengesahkan Allah, mensucikan dan membersihkan jiwa dan hati, menguatkan persatuan dan menebarkan kepentingan jamaah kepada musuh-musuh Islam Rasulullah, menghindari dari pembunuhan dan pertentangan fisik. Tahap sembunyi-sembunyi ini berlangsung secara 3 tahun. Pengikutnya itu beberapa kaum kerabat Rasulullah, yaitu pemuka-pemuka Quraisy. Ada juga beberapa bekas orang hamba saya yang dimerdekakan. Semuanya itu berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang wanita. Jadi mereka inilah yang disebut as-sabiqun awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sedangkan yang tahap dakwah secara terang-terangannya itu mulai pada tahun keempat setelah turun wahyu pertama. Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Tahap ini dimulai setelah turun wahyu yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan dan menyatakan kebenaran ajaran Islam serta meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan berhala. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yaitu wasda' lima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya itu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi setelah wahyu ini turun, Rasulullah itu mengundang semua golongan kaum Quraisy untuk mendengar dakwahnya di tengah padang bukit Syapa. Jadi setiap dari kaum Quraisy itu beserta tokoh-tokohnya termasuk Abu Lahab itu termasuk paman Rasulullah, diajak juga oleh Rasulullah untuk memasuki agamanya dan mengajak untuk berhenti meninggalkan berhala. Jadi mendengar ajakan ini, kaum Quraisy bersikap sinis, bahkan mencemooh Rasulullah dengan ucapan-ucapan keji. Pada saat lain di suatu pertemuan, keluarga Bani Hashim, yaitu keluarga Rasulullah itu menunjukkan tentang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah kembali dicemooh oleh Abu Lahab dan hanya Sayyidina Ali yang bersedia menolong Rasulullah. Sejak saat itu timbul rasa kurang senang dan benci dalam hati kaum Quraisy kepada Rasulullah, dan mulailah mereka berusaha untuk menghalangi dan merintangi dakwah Rasulullah. Tahap berdakwah secara terang-terangan ini berlangsung selama kerasulan Muhammad sampai wafatnya, sehingga Islam berkembang luas di seluruh jazirah Arab dan negeri-negerinya. Adapun hambatan-hambatan yang dialami Rasulullah yaitu yang pertama pasti penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua ada ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah. Yang ketiga itu menunjukkan harta atau kedudukan dan wanita. Baiklah, setelah Bapak menjelaskan materi tadi, ada yang bertanya? Kenapa Rasulullah itu berlalu secara sembunyi-sembunyi dulu baru sekarang terang-terangan? Karena pada saat itu kondisi Mekah kan sedang masih belum mengenal Allah, yang hanya ada penyembah berhala. Dan pada saat itu kaum Quraisy itu dibandingkan dengan kerajaan mereka itu tidak mau disamaratakan. Dia tidak mau di bawah di lajur Rabah, itu tidak disamaratakan. Jadi makanya sembunyi-sembunyi. Sesuai dengan lagi yang bertanya. Baiklah, untuk mengetes kemampuan kalian, Bapak akan memberikan tes kepada Tamar. Silakan. Itu siapa nama sahabat, siapa nama saudara Siti Khadijah yang dibawa dibawa dengan Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu ke Medina yang di dalam kitab Taurat. Namanya Waraqah bin Nawfal. Coba dijelaskan ceritanya gimana. Jadi setelah Siti Khadijah melihat Nabi Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad ini menemui saudaranya seorang ahli kitab Waraqah bin Nawfal. Nah, di sana Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi Waraqah bin Nawfal ini membuka Taurat, kitab Taurat dan Injilnya, serta mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril. Terima kasih. Tanya atau menambahkan dari Tamar? Tidak jelas. Baiklah, mungkin
karena berhubung waktu sudah habis, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak berharap minggu depan kalian membaca materi yang akan nantinya, yaitu membuka buku paket halaman 53 kalau nggak salah, itu ada materi minggu depan. Bapak berharap semoga kalian bisa belajar dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.